Perkenalkan, nama saya Esther Nduru dari program studi akuntansi perpajakan dengan NIM 200201066. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Yang pertama yaitu proses penemuan dan perkembangan komputer. Istilah komputer dikaitkan dengan sebuah profesi pekerjaan, sebagaimana istilah mesin mekanik komputer. Sejarah komputer berawal dari 5.000 tahun yang lalu ketika ditemukannya alat hitung pertama. Alat ini disebut abakus atau sempoah. Alat hitung ini ditemukan pertama kali dalam sejarah Babilonia kuno, namun ada juga yang memperkirakan dari negeri Cina, dari negara Mesir, berbentuk belahan papan di atas ditaburi pasir sehingga orang dapat menulis dan menghitung. Oleh karena itu, maka alat ini disebut abakus, asal kata dari bahasa Yunani atau abakos, artinya menghapus debu. Oleh bangsa Cina, mengembangkan abakus ini menjadi dua bagian. Pada terali atas dimasukkan 2 bijian dan 5 bijian pada terali bawah. Bentuk inilah yang populer hingga saat ini untuk melakukan perhitungan aritmetika. Pada tahun 1945, Howard Aiken dari University Harvard berhasil membuat komputer elektronik mekanik yang diberi nama Mark I. Tetapi sebelumnya pada tahun 1937, seorang profesor dari Iowa State College yang bernama John Vincent Atanasoff mengembangkan sebuah prototipe komputer elektronik dengan dibantu seorang asistennya yang bernama Clifford Berry. Prototipe komputer yang dihasilkan disebut ABC atau Atanasoff-Berry komputer, yaitu generasi komputer. Generasi komputer yang pertama yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Generasi pertama ini dikenal sebagai gelombang one komputer, my people atau satu komputer, banyak pemakai. Era ini ditandai dengan menggunakan teknologi mainframe yang mulai berkembang. Adapun ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu 1. Menggunakan vacuum tube, tabung hampa udara, sehingga komputer generasi pertama ini memiliki ukuran yang sangat besar. Yang kedua, menggunakan bahasa mesin sehingga kecepatan kerjanya sangat lambat dan memiliki memori yang sangat kecil. Yang ketiga, untuk menjalankan membutuhkan panas yang sangat tinggi. Keempat, kemampuan ENIAC hanya dapat melaksanakan 300 operasi perkalian tiap detik. Kelima, program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. Keenam, menggunakan konsep storage program dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. Ketujuh, prosesnya kurang cepat. Kedelapan, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. 9, orientasi lebih utama pada aplikasi bisnis. Kelebihannya yaitu 1. Dapat menghitung data dalam hitungan milidetik. Kedua, mempunyai vacuum tube yang memungkinkan komputer modern dibuat. Adapun kekurangannya yaitu 1. Ukurannya sangat besar. Kedua, mengkonsumsi sangat banyak energi. Ketiga, cepat panas karena terdapat ribuan vacuum tubes. Keempat, belum dapat diandalkan untuk melakukan pekerjaan berat. Kelima, memerlukan AC. Keenam, pemeliharaan yang rumit. Ketujuh, biaya produksi yang mahal. 8, penggunaan yang masih terbatas. 9, lambat dalam bekerja. 10, kemampuan program terbatas. 11, bahasa mesin terbatas. 12, kapasitasnya penyimpanan data sangat kurang. 13, tidak fleksibel dan sulit untuk dipindahkan. Kedua, generasi kedua komputer yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Kelahiran komputer generasi kedua diawali penemuan semikonduktor. Semikonduktor adalah suatu bahan yang bersifat sebagai setengah pengantar arus listrik. Sebagai pengantar, kemampuannya tidak sebaik tembaga.
Bahan semikonduktor ini ternyata dapat dipakai untuk membuat suatu alat yang bernama transistor. Alat ini mempunyai cara kerja yang mirip dengan tabung hampa sehingga dapat dipakai untuk menggantikan fungsi tabung hampa. Dengan demikian, maka komponen-komponen yang mulanya dibuat dengan menggunakan tabung hampa sekarang dapat diganti dengan transistor. Adapun terdapat kelebihan dan kelemahan dari komputer generasi kedua, yaitu kelebihannya yaitu lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Kedua, komputer lebih handal ketika menggunakan sedikit energi sehingga tidak membuat komputer terlalu panas. 4. Penggunaan komersial yang lebih luas. 5. Portabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Keenam, kecepatan yang lebih baik dan bisa menghitung data dalam mikrodetik. Ketujuh, menggunakan perihal lebih cepat seperti tape drive, disk magnetic, printer, dan lain-lain. Kedelapan, akurasi meningkat. Kekurangannya atau kelemahannya yaitu sistem pendinginan yang masih diperlukan, perawatan konstan yang sangat diperlukan, produksi komersial yang sulit, hanya digunakan untuk tujuan tertentu, mahal dan tidak fleksibel, kartu push digunakan untuk input. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Kelahiran komputer ketiga ditandai dengan berkembangnya teknologi pembuatan untai terpadu IC Internet Security. Komputer generasi ketiga digunakan sistem secret terpadu. Pun kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya yang pertama lebih kecil dibandingkan dengan generasi sebelumnya, kedua lebih handal, ketiga energi yang diperlukan lebih sedikit, keempat menghasilkan sedikit panas dan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan komputer sebelumnya, kelima kecepatan yang lebih baik dan bisa menghitung data dalam per detik. 6. Kipas sudah digunakan untuk pembuangan panas untuk mencegah kerusakan. Ketujuh, biaya pemeliharaan rendah karena kegagalan hardware yang jarang sekali terjadi. Kedelapan, bertujuan untuk penggunaan secara umum. Kesembilan, dapat digunakan untuk bahasa tingkat tinggi. 10. Kapasitas dan sistem penyimpanan yang sangat baik. 11. Serbaguna. 12. Lebih murah. 13. Akurasi yang lebih baik. 14. Produksi komersial meningkat. 15. Mouse and keyboard sudah mulai digunakan. Kekurangannya yaitu 1. Memerlukan AC. Kedua, membutuhkan teknologi yang sangat canggih untuk membuat chip IC. Generasi keempat yaitu sejak tahun 1970. Sejak tahun 1970 ada dua perkembangan yang kemudian dianggap sebagai komputer generasi keempat. Yang pertama adalah penggunaan Large Scale Integration atau LSI atau dapat disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. LSI merupakan pemadataan beribu-ribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah chip. Kekurangan dan kelebihannya yaitu satu, untuk kelebihannya yaitu lebih kuat dan dapat diandalkan dibandingkan generasi sebelumnya. Kedua, ukuran yang jauh lebih kecil. Ketiga, kekuatan pemrosesan yang sangat cepat dengan konsumsi daya yang lebih kecil. 4. Menggunakan kipas untuk pemakaian dan menjaga suhu komputer itu sendiri. Kelima, tidak menggunakan AC. Keenam, benar-benar untuk tujuan umum. Ketujuh, produksi komersial. 8. Tidak terlalu membutuhkan perbaikan secara rutin. 9. Termurah di antara semua generasi. 10. Semua jenis bahasa tingkat tinggi dapat digunakan dalam komputer. Kekurangannya yaitu teknologi yang sangat canggih dan terbaru diperlukan untuk pembuatan mikroprosesor. Kemungkinan komputer masa depan. Dengan teknologi komputer yang ada pada saat ini,
agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini saja kita seakan sudah dapat menggenggam dunia. Secara prinsip, ciri-ciri komputer masa mendatang adalah lebih canggih dan lebih murah dan memiliki kemampuan diantaranya melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Jadi kesimpulannya yaitu sejarah komputer berawal dari 5.000 tahun yang lalu, mulai dari ditemukannya alat hitung pertama sampai ke 6. Jadi kita sebagai generasi kita harus memanfaatkan komputer dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang sejarah perkembangan komputer. Saya ucapkan